Okay, to some of my friends who do not speak any Bahasa, forgive me, I have to speak in Bahasa since most of us are Indonesian. But tomorrow morning, after meditation session, I will talk to you directly in broken Balinese English. In broken Balinese English. Tomorrow we are going to talk in the garden, in the place where we are going to meditate tomorrow morning. Okay, kita sekarang masukin Dharma Talk yang pertama, hari pertama ke sini, kedua, ketiga, keempat, terakhir ke sini. Di setiap tempat ada tata krama untuk kita masuki semua tempat. Kalau orang ke masjid disarankan pakai peci bagi yang pria, wanita pakai kerudung, buka sandal masuk masjid. Kalau masuk pura Anda pakai destar, udang, pakai baju putih. Ke wihara diharapkan sopan. Jadi setiap tempat itu ada tata keramanya. Dan kami keluarga Spiritual Compassion sudah masukin tahun ke-6 di sini melayani ribuan orang. Dengan jujur harus bilang kami hanya punya 2 tata krama yang disarankan untuk diikuti. Cuma 2, tidak banyak. 2 saja. Yang pertama adalah tata krama berkaitan dengan seks. Jadi mohon izin wanita dilayani oleh wanita, pria dilayani oleh pria, disiplin. Saya sudah survei kemana-mana sebelum mengajar serius di tempat ini. Dan cuma 2 sebab utama kenapa banyak keluarga spiritual itu bubar. Saya tanya ke Amerika, tanya ke teman Eropa, cuma 2 sebab orang bubar keluarga spiritualnya. Karena itu hanya ada 2 larangan. Pertama, seks. Mohon izin wanita kalau minta pertolongan ke panitia sebaiknya minta tolong ke panitia yang wanita juga. Pria kalau minta tolong ke pria juga minta pertolongan ke pria juga. Ya, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita semua datang ke sini dengan niat untuk menjadi baik. Tidak ada datang ke sini dengan niat jadi buruk, tidak ada. Saya tahu Anda. Jadi tata krama pertama mohon izin, jaga diri baik-baik. Itu pun tidak jaminan. Karena kalau sesama wanita ada lesbian, sesama pria ada homo, tidak jaminan. Tapi itu masih lebih ringan dibandingkan yang lintas gender. Jadi mohon perhatian teman-teman yang baru datang hari ini, demikian juga yang datang berkali-kali. Aturan pertama di keluarga Compassion, dilayani sesuai dengan jenis kelamin yang sama biar aman. Yang kedua dan terakhir adalah pantangannya, tata keramanya di kami adalah mohon untuk tidak memberi kami uang. Jadi karena ini kami sudah tahun ke-6 di sini dan tidak pernah kami menerima uang dari peserta. Semua donasi Anda lari ke wihara. Sehingga kalau teman-teman merasa tersentuh, merasa dilayani baik, kemudian mau mendonasi, boleh donasi tapi tidak ke kami sebagai pribadi, tapi donasinya ke wihara. Khusus di wihara ini, orang-orang yang boleh menerima uang, pertama Pak Dharma Jyoti, tepuk tangan dulu Pak Dharma Jyoti. Ya. Tapi beliau menerima uang tidak atas nama pribadi, atas nama wihara. Yang kedua namanya Pak Nare, juga jarang-jarang ke sini, siang, sore ada. Tapi ada seorang yang setiap hari ada di sini, berputar-putar di sekitar dapur, namanya Pak Mangku. Jadi Pak Mangku orangnya sesederhana saya seperti inilah. Jadi ada Pak Dharma Jyoti, ada Pak Nare, Pak Mangku. Ketiganya boleh menerima donasi tapi tidak untuk beliau pribadi. Tapi untuk wihara. Ya, tolong cuma 2. Yang lalu-lalu sengaja saya diam karena ya 5 tahun pertama saya lagi mengundang banyak orang datang. Tapi 5 tahun kedua
saya tidak lagi memberi Anda gula-gula atau gula-gula. Gula-gula itu ya being nice, being kind, smile. Tapi gula-gula itu tidak menyembuhkan. Nah, tahun ini, tahun ke-6, kami berhenti memberi gula-gula. Sekarang memberi Anda pil pahit. Pil pahit memang tidak enak. Anda dilarang berinteraksi dengan jenis kelamin yang berbeda. Anda dilarang memberi uang. Ya, bahkan tadi ditambah dengan larangannya Pak Darmajoti. Tolong dicatat, yang menyembuhkan bukan gula-gulanya tapi pil pahitnya. Tolong dicatat cuma 2, seks dan uang. Kami sudah 5 tahun sama sekali hati-hati sekali urusan seperti itu. Di permukaan saya, Pak Darmin, Pak Koming, di permukaan kelihatannya senyum-senyum saja sama Anda seolah-olah tidak ada masalah. Tapi di dalam permukaan ada banyak orang yang kami selesaikan karena melanggar yang 2 ini. Ya, melanggar 2 ini. 1, seks, 2, uang. Ya. Kenapa seperti itu? Karena hasil riset saya ke seluruh dunia cuma itu 2 hal yang membuat keluarga spiritual jadi bubar. Kalau seks masih sembunyi-sembunyi, tapi lama-lama ketahuan. Tapi kalau uang, Anda kasih uang untuk Pak Darmin 500.000, Pak Komeng 500.000, dan lain-lain, dalam 2 tahun mata duitan itu semua orang. Nah, kalau sudah anggota saya mata duitan, di tahun kedua, ketiga, bubar kita. Bubar. Bagi saya pribadi, nilai tertinggi dalam perjalanan spiritual adalah ketulusan. Mau agamanya Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, apa saja. Nilai tertinggi kita adalah ketulusan. Untuk itu mohon izin. Ini untuk pertama kali saya umumkan secara eksplisit. Sebelumnya nggak pernah diumumkan. Cuman diam-diam begitu tuh terima nolak. Terakhir Pak Rahula yang punya wihara membawa Pemkot Denpasar ke sini, pemerintah Kotip Denpasar. Kepala dinasnya selesai saya ngajar ada bawa amplop saya, Pak Gede mau puni apa Pak Rahula aja. Dan dulunya saya selalu di belakang karena masih ngasih gula-gula ke Anda biar ramai yang datang. Sekarang yang datang sudah ramai. Sekarang saya kasih Anda pil pahit. Yaitu pil pahitnya cuma 2. Hati-hati dengan seks. Hati-hati dengan uang. Yang melanggar 2 ini nanti ada yang negur. Bahkan saya sudah minta tolong ke Pak Darmajoti biar pihak wihara juga ikut menegur. Yang lain-lain bisalah dimaafkan. Tapi yang 2 ini minta maaf sekali. Kalau ada yang ketahuan melanggar seperti ini, minta maaf. Bisa Pak Gun, bisa Pak Darmin. Anda pulang ya. Anda pulang. Anda melanggar aturan terberat di kami cuma 2. Pulang aja. Ya, jadi sejauh ini belum pernah memulangkan orang. Jadi sebelum Anda betul-betul Anda dibawa pulang oleh Pak Darmin, Pak Koming, dan Pak Gun, lebih baik hati-hati. Tapi ingat, itu tidak untuk saya, tidak untuk kami, tapi untuk Anda. Ya, ini pil pahit di tahun ke-6. Sederhana. Kita masuki Dharma Talk yang pertama. Judul Dharma Talk yang pertama adalah To Be Your Own Healer. Jadi judul kita malam ini To Be Your Own Healer. Menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Saya belum 55, tapi saya sudah mempensiunkan diri saya setahun terakhir. Tahun terakhir betul-betul pensiun. Untuk pertama kali dalam hidup saya full timer jadi penekun spiritual, full timer. Karena tadinya nyambi bekerja di Jakarta. Setahun terakhir betul-betul full timer jadi makhluk spiritual. Urusan uang sudah istri yang ngurusin. Dan benar kata-kata sebanyak orang bijaksana. We are our own healer. Kita penyembuh bagi diri kita sendiri. Karena saya sudah full timer, saya bisa mengamati tubuh saya 24 jam sehari.
Begini tubuh saya. Ada beberapa barometer yang saya lihat. Warna kencing, BAB, kuantitas dan kualitas tidur. Itu barometer penting. Kalau tidur antara 6 dan 8 jam, sehat. Kencing warnanya putih dan bersih. BAB ada barometernya. Kalau terlalu encer, saya minum tehnya agak banyak. Terlalu kental, minum tehnya dikurangin. Mainnya di situ. Dan belum pernah saya mengalami tubuh saya sesehat tahun terakhir. Karena kenapa? We are our own healer. Pada akhirnya, kitalah penyembuh terbaik bagi diri kita. Sehebat-hebatnya dokter, ada dokter aja. Dia hanya punya waktu setengah jam sampai 1 jam dialog sama Anda, membaca catatan Anda, sehebat-hebatnya sejam. Sehebat-hebatnya psikiater, psikolog, ada psikiater di sini. Sama juga. Paling hebat menghabiskan waktu beberapa jam bersama Anda. Tapi Anda bersama diri Anda 24 jam sehari. Tapi kita gagal jadi penyembuh bagi diri kita sendiri. Karena kita tidak punya cukup waktu untuk melihat tubuh kita, melihat pikiran kita, melihat perasaan kita, melihat seluruh dinamika di dalam diri kita. Dan selama 5 hari ini, saya sangat tekankan biar Anda silence, hening. Karena hanya dalam hening Anda bisa mengerti tubuh Anda, mengerti pikiran Anda, mengerti perasaan Anda, dan pancaskanda yang lain. Begitu Anda mengerti 5 komponen diri Anda bisa menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Cuman saya tahu sebagian dari Anda sudah banyak beban di rumah masing-masing. Ada istri yang suaminya pemarah, ada suami yang istrinya cerewet. Saya tidak mau Anda di sini stres kembali. Untuk itu kita akan banyak bernyanyi. Siap nyanyi? Kurang keras, siap tidak? Nyanyi dengan gede prama syarat 3. Nyanyi, tepuk tangan, dan gembira. Siapa yang tidak nyanyi, tidak tepuk tangan, tidak gembira, saya tarik ke depan, Anda nyanyi sendiri di depan. Ya, contohnya begini. Oh ibu dan ayah baru contoh, belum mulai. Hitungan 3 kita bernyanyi. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budi. Tepuk tangan dulu biar semangat. Lagu ini bercerita tentang pentingnya belajar. Seorang psikolog dari Rusia punya kesimpulan yang mengagetkan saya. Kaget. Dan setelah lihat dalam hidup saya dan juga hidup orang-orang dekat saya, benar. Manusia hanya belajar 7 tahun dalam hidupnya. Di tahun ke-8 dia berhenti belajar. Buktinya apa? Coba lihat orang-orang berumur 70, 80. Anda ngomong yang kasar, responnya akan sama dengan anak-anak umur 7 tahun. Lihat benar. Jadi kita hanya belajar dari umur 0 sampai dengan 7. Di atas 8 kita tidak belajar. Kita hanya mengulang apa omongan orang lain. Dan lagu ini mengingatkan kita, berhenti belajar keluar. Sekarang kita belajar ke dalam.
Di sekolah kita belajar fisika, kimia, sejarah, psikologi. Di sini kita belajar diri kita sendiri. Tepuk tangan dulu biasa. Saya sudah ketemu ribuan sahabat ini, remaja maupun mantan remaja seperti Anda. Yang macam-macam kesedihan dan penyakitnya. Besok saya mulai interview Anda. Saya sudah bisa ramalkan ceritanya apa, karena sudah ribuan orang ceritanya sama aja. Ulang, seperti tip, rewind itu. Ya, intinya cuma satu, kesedihan, bad mood, rasa sakit, penyakit disebabkan karena Anda punya ruang gelap di dalam. Psikolog Sigmund Freud menyebutnya alam bawah sadar. Psikolog Carl Jung menyebutnya the shadow. The shadow itu bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan lewat meditasi kita memasuki ruang gelap yang ada di dalam. Anda dan saya ngalamin tanpa sebab apa-apa kita bad mood. Saya kadang-kadang sore-sore tiba-tiba bad mood. Tapi saya tidak perhatikan. Kalau dalam zaman dulu kan saya analisa bad mood karena tadi terlalu banyak makan tempe. Nggak ada hubungan tempe dengan bad mood. Zaman dulu saya analisa, sekarang saya tidak analisa. Tidak ada bad mood, ada sedih. Ya, lebih-lebih ini sejumlah wanita umurnya seumur istri saya. Umur-umur menopause. Tanpa aba-aba ngamuk, tanpa aba-aba nangis. Seperti itulah. Ya, Anda yang pria juga serupa. Ya, namanya Andre Paus juga serupa. Tapi bad mood, kesedihan, dan banyak penyakit yang datang tanpa kita bisa ramalkan. Karena kita gagal memasuki ruang gelap di dalam diri. Para psikolog menyebut ruang gelap di dalam diri itu sebagai emosi-emosi di masa kecil yang kita buang. Jadi waktu umur 0 sampai 10, kita banyak membuang emosi masa kecil. Jangan tidur, duduk di bantal, nanti bisul, lempar. Ya. Ngambil barang, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, dilempar. Ciri khas orang timur seperti kita, kita terlalu banyak menekan. Jiwa manusia timur sakit lebih banyak karena banyak menekan. Dan sumber tekanan kita bernama tradisi dan agama. Makanya kalau saya ketemu orang-orang yang matanya stressful itu, penuh stres, pasti berasal dari keluarga yang sangat teratur. Keluarga-keluarga yang sangat teratur, ya. Duduk mesti sila, senyumnya mesti seperempat, matanya harus merunduk. Di timur seperti itu. Di timur kita sakit karena kita terlalu banyak menekan. Tangan kiri ngambil tidak boleh, terlalu aktif, segala macam. Makan mesti bapaknya duluan, ibunya, banyak sekali larangan. Seperti ini wajah-wajah manusia timur, terlalu banyak menekan. Manusia barat terbalik, itu ada orang barat 3 orang di belakang, terbalik. Saya sudah ketemu banyak orang barat juga sama. Cuman mereka sakit karena terlalu ekspresif. Orang tuanya mabuk. Hey, what happened to you? Oh, my father was drunk. Gitu. Saya pernah ditipu sama pura bule, kena tipu saya. Saya aja kena tipu. Waktu saya remaja, saya kagum sekali lihat bule-bule yang datang ke Bali. Kagum. Bule-bule yang umur 70, 80, libur ke Bali, aduh mesranya minta ampun. Bayangin umur 70, 80, pegangan tangan lah, ciuman. Hebat nih orang bule. Itu manusia lahir dari surga. Umur 70, 80, mesranya minta ampun. Nenek kita di kampung umur 70, 80. Aduh, gak karuan. Belakangan, setelah Larry King mengaku bahwasanya dia menikah 8 kali, baru saya ngerti. Sialan, gue ditipu sama orang itu.
Itu bule-bule yang datang ke sini yang mesranya minta ampun. Suaminya yang ke-17, istrinya yang ke-22. Pantesan mesra. Laki-laki kan perilakunya cuma satu. Begitu pacaran mesranya minta ampun. Begitu menikah kasarnya minta ampun. Tepuk tangan dulu. Pria tepuk tangan dulu. Ya, jadi di timur kita banyak sakit jiwa kita karena banyak menekan. Di barat banyak orang sakit, terlalu ekspresif dia. Makanya Anda kalau belajar dari Osho itu guru tantra yang paling liar. Saya lihat bagaimana Osho kok ngajarnya liar sekali. Saya lihat dia mengajar di tahun 70 sampai 90. Muridnya anak-anak muda dari barat. Saya pelajari sejarah orang barat tahun 70, 80 itu sejarah paling serem. Itu tahun-tahun di mana homo disahkan di Belanda. Di mana lesbian dipernikahkan. Boleh waktu itu zaman serem. Makanya lahir seorang guru seperti Osho seperti itu. Anda dan saya berbeda di zamannya Osho. Jadi saya ulangin lagi. Di timur kita sakit karena terlalu banyak menekan. Di barat orang sakit karena terlalu bebas dia. Nah, bersama saya di sini 5 hari ini kita cari titik keseimbangan yang di tengah. Ya, itu makanya nanti saya ngajarin Anda meditasi. Ilmunya cuma 3. Terima, mengalir, senyum. Kita ulangin sama-sama. Terima, mengalir, senyum. Kenapa saya ajak Anda menerima dan mengalir, tersenyum bersama setiap berkah kekinian? Biar Anda berhenti menekan. Biar seluruh emosi-emosi yang tertanam di dalam alam bawah sadar Anda berhenti menjadi api dalam sekam. Kalau api itu muncul, biarlah muncul, hilang lagi. Biar muncul, hilang lagi. Biar muncul, hilang lagi. Demikian cara kita menyembuhkan diri. Makanya meditasi disebut sebagai the middle way. Meditasi itu jalan tengah. Terlalu bebas kayak orang barat, terlalu ke kanan. Terlalu menekan, terlalu ke kiri. Meditasi di jalan tengah. Orang Bali banyak ya disebut dumelade. Benar Pak Darmajudi ya? Dumelade. Jalan tengah. Di jalan tengah. Sehingga jangan lupa mulai malam ini Anda selalu duduk di tengah. Bersama saya kita terima berkah saat ini apa adanya. Di Twitter dan di Facebook, Anda yang ikut saya, sering saya tulis, meditation heals you by accepting you as you are. Meditasi menyembuhkan Anda dengan menerima diri Anda apa adanya. Makanya langkah meditatif bersama saya. Terima. Ulangin sama-sama. Terima. Mengalir. Senyum. Kita di bawah miniatur Borobudur. Di puncak Borobudur. 5 arah mata angin itu Buddha. Tengah Buddha, utara Buddha, selatan Buddha, timur Buddha, barat Buddha. Bahasa universalnya kesempurnaan. Semua arah adalah arah kesempurnaan. Untuk itu, kaki semutan, terima, mengalir, senyum, pikiran damai, terima, mengalir, senyum. Tapi habis terima, mengalir, senyum, jangan lupa kembali ke nafas. Nanti saya bimbing, jadi malam ini saya bimbing. Kita nyanyi lagu yang kedua. Siap nyanyi lagi? Beri pupuk supaya subur, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu,
ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Tepuk tangan. Ya. Alasan utama kita sakit, alasan utama kita tidak nyaman dalam tubuh kita, alasan utama kita minta cerai, tidak cocok sama suami, tidak cocok sama istri, tidak cocok sama tetangga. Cuma satu, mencangkulnya kurang dalam. Saya sering tulis di artikel saya, mendalami kehidupan seperti menggali sumur. Saya ulangin lagi, mendalami kehidupan seperti menggali sumur. Di awal-awal Anda ketemu batu dan lumpur. Hanya tatkala Anda menggali yang dalam, baru Anda berjumpa air jernih kedamaian. Tepuk tangan loh. Jadi saya ulangin Anda sekali lagi. Kenapa kita sakit dan sedih? Karena mencangkulnya kurang dalam. Mohon maaf, minum dulu biar nggak dimarahin sama dokter saya. Mencangkulnya kurang dalam. Dan meditasi sebuah sarana untuk mencangkul diri kita lebih dalam. Di Bali salah satu tempat suci sakral namanya Pura Dalam. Ya, jadi ini banyak orang Bali pergi ke dalam, letaknya dekat kuburan. Artinya sebelum Anda mati dan dibuang badan Anda ke setre, ke kuburan, jangan lupa menggali ke dalam. Saya sudah berjumpa sejumlah sahabat yang penggalian ke dalamnya mengagumkan. Ada 3 guru dunia yang pernah saya jumpai. Dalam jarak dekat memang matanya bagus sekali. Yang pertama saya lihat yang mulia dari lama. Bagus sekali, ini ada mata bagus sekali. Ini contoh konkret bagaimana orang menggali dirinya demikian dalam. Bagus sekali. Saya kalau ketemu orang-orang yang penggalian ke dalam dirinya mengagumkan, itu mata saya menetes. Ini bagus sekali, bagus. Barangkali Nabi zaman dulu seperti itu, barangkali. Yang kedua saya ketemu yang Arya Thich Han. Kalau yang mulai dari lama di India, yang Arya Thich Han saya ketemu di Jakarta. Lihat, ini bagus sekali. Yang ketiga orang Inggris bernama Karen Armstrong. Karen Armstrong itu mantan suster Katolik yang jadi seorang penulis buku terkenal seluruh dunia. Saya lihat dari jarak dekat, saya dulu sekolah di Inggris. Orang Inggris tuh kalau penggalian dalam itu matanya tuh mistik. Karen Armstrong saya lihat dalam jarak dekat matanya mistik sekali. Jarang ada mata yang mistik tuh Karen Armstrong. Dia loh. Dan kita cepat cocok. Kalau orang-orang yang sealiran itu memang cepat cocok. Ya. Jadi ciri orang penggalian ke dalam dirinya dalam D3. D yang pertama damai. Yang kedua damai. Yang ketiga juga damai. Tepuk tangan loh. Ya. Zaman dulu hubungan biologi sama psikologi nggak jelas seperti apa. Sekarang mulai jelas. Orang-orang yang badannya sehat, umumnya jiwanya sehat. Ciri orang yang jiwanya sehat, ya begitulah. Matanya indah, ngomongnya indah, ya, hidupnya juga indah. Dan malam ini saya ajak Anda mencangkul yang dalam. Biar bekal Anda masuk meditasi mulai besok pagi bagus sekali. Kita ulangin. Cangkul. 1, 2, 3. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita.
Hampir semua orang di zaman ini memulai perjalanan spiritual meditasi dengan intelek. Ya, intelek ini selalu hampir semua. Semua orang masuk ke dalam dunia meditatif dan spiritual dengan intelek. Saya bilang itu tangga yang pertama. Membaca buku, mendengarkan ceramah, berdialog, berdebat, itu tuh intelek. Dengan sedih harus saya bilang, tidak jauh. Kalau Anda mengerti hanya dengan intelek, tidak akan pernah jauh. Di depan keluarga Compassion sudah banyak manusia yang lewat, ribuan lewat. Dengan sedih harus saya bilang, teman-teman yang inteleknya terlalu kuat, terpental dari sini. Macam-macam terpentalnya, pokoknya ya terpental lah. Karena intelek itu bahasa kepala. Ciri orang yang menggali dengan inteleknya adalah pikirannya sangat dualistik. Benar, salah, baik, buruk, tinggi, rendah, suci, kotor, sangat dualistik. Dan itu halangan dalam belajar meditasi. Lebih-lebih bersama saya yang pendekatannya cuman terima, ulangin sama-sama, terima, mengalir, senyum. Kita lampaui kepala kita. Kalau ketemu orang pintar, tunggu, itu bukunya apa? Aduh, buku lagi ditanyain. No, ini referensinya apa? Aduh, referensi lagi. Ya, salah-salah berdebat sama saya. Makanya suatu hari di sebuah Zen Center di Jepang, ada anak muda, biksu muda, berdebat satu sama lain. Lihat bendera berkibar-kibar. Yang pertama nanya, itu yang bergerak apa? Bendera lah. Bukan, angin lah. Akhirnya dua-duanya berdebat, bendera, angin, bendera, angin. Hampir berkelahi, datang Zen Master, apa lagi yang berdebat? Guru, itu yang benar yang mana? Yang bergerak bendera apa anginnya? Dua-duanya salah. Yang bergerak bukan bendera, bukan angin. Yang bergerak pikiran ada. Apa ciri pikiran yang bergerak? Berdebat saja. Jadi kalau Anda menggali di tingkat yang pertama, Anda mengerti lewat intelek, nggak nyambung kan? Joko Sembung pergi ke Singaraja, tidak nyambung secara tidak sengaja. Tepuk tangan dulu. Sehingga kalau Anda mau dalam bersama saya, tolong taruh dulu buku sucinya di rumah. Taruh dulu agamanya di rumah. Taruh dulu sejarah Anda di rumah. Semuanya taruh dulu. Ya, dengan cara seperti itu kita bisa mencangkul lebih dalam dari sekedar kepala. Di Tibet ada contoh konkret bagaimana seorang ibu melampaui kepalanya, contoh konkret. Bahwasanya kepala bukan segala-galanya, intelek bukan segala-galanya. Ada ibu yang sudah mulai menua, kemudian dia lihat, saya mati nih. Sehingga tidak ada pilihan lain terkecuali meditasi. Anaknya, putra tunggalnya, kebetulan seorang pedagang yang sering pergi ke India. Mau pergi ke India, nak, ya, tolong belikan ibu relik. Relik itu sebutlah sederhananya benda suci. Gitu. Untuk teman-teman yang non-Buddhis, sebutlah benda suci taruh di altar, relik. Tret pulang dari India, lupa dia. Mana reliknya nak? Lupa. Yang kedua berangkat, tolong beliin ibu relik. Ya. Pulang lagi, lupa lagi. Ketiga, lupa lagi. Yang keempat, kamu kalau lupa lagi bawa relik dari India, begitu kamu pulang ibu mau gantung diri. Ngancam ibunya. Yang keempat, lagi-lagi lupa dia. Tapi begitu dekat rumah baru dia ingat, ibu bisa gantung diri gara-gara saya nggak bawa relik. Dasar akal bulus pedagang, dia lihat kiri kanan, dekat-dekat situ ada bangkai anjing.
Sehingga gigi bangkai anjing itu dia copot, dia bungkus dengan kain kuning, dikasih ke ibunya. Bu, ini reliknya. Dengan demikian yakin ibu tua itu menganggap gigi bangkai anjing itu relik. Anda tahu, disembah, namaskara, mantra, Om Mani Padme Hum bertahun-tahun. Tapi tolong dicatat, tatkala ibu ini wafat, gigi bangkai anjing ini, gigi bangkai anjing ini memancarkan cahaya kemilau seperti pelangi. Tepuk tangan dulu. Lewat cerita ini sederhana. Jangan mencoba mengerti dunia spiritual dengan intelek. Anda pasti tidak nyambung. Jadi, sumur pertama yang kita lewatin adalah intelek. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Jadi kita sudah cangkul intelek, tidak segala-galanya. Di Amerika ada orang ateis belajar spiritual, meditasi. Ateis berarti tidak beragama. Cuman dia belajar meditasi karena diancam sama pacarnya. Ini ateis, ini laki-laki. Mas, mau nikah, benar. Nah, saya hanya mau nikah sama Anda kalau Anda ikut meditasi Vipassana yang sebulan. Ya, alasannya ikut meditasi hanya biar ceweknya mau nikah sama dia aja. Tidak ada yang lain. Ya, meditasi ya. Terus juga saya nggak kehilangan apa-apa. Dia tidak beragama meditasi. Anda tahu, di kelas meditasi itu, ini orang ateis ini tumbuhnya paling kenceng. Paling cepat bertumbuh. Karena kenapa? Dia masuk di dunia meditasi tanpa kerangka baik buruk, tanpa kerangka benar salah. Coba orang Bali meditasi, cuntake itu mirip-mirip dengan orang Islam, haram kayak gitu. Jangan bilang, aduh sebelum apa-apa udah cuntake. Jadi tidak akan jauh. Sehingga intelek kita lampaui. Jadi I yang pertama intelek, ini kepala. Yang kedua adalah insting. Kalau intelek itu bahasa kepala, insting bahasa tubuh. Anda yang mengerti tubuh Anda dalam-dalam, di setiap titik ada rahasia tubuh kita. Ya, setiap titik ada rahasia. Untuk orang-orang yang sederhana seperti kita, seperti contoh, kita masuk sebuah rumah baru, bulu kuduk merinding. Ya, kalau interview sama saya, sebagian teman begitu lihat muka saya menangis. Kenapa lagi menangis? Ya, itu bahasa tubuh. Ya, karena dalam setiap sel tubuh kita disimpan berbagai macam rahasia yang tidak pernah kita gali. Kalau intelek bahasa kepala, insting bahasa tubuh. Bisa tubuh merinding, bisa menangis ketemu seorang guru. Tiba-tiba kita membaca sebuah buku, nyaman sekali rasanya. Ada buku-buku yang cocok dengan kita, jangan dibaca. Tidur taruh di sini aja, tidurnya nyenyak. Tak hanya di sini ada. Tubuh kita memberi tanda nyaman sekali. Jadi kalau intelek bahasa kepala, tubuh bahasanya insting. Ya, ini wilayah-wilayah yang jarak dimasukin manusia modern. Bahkan kalau ketemu orang yang sentimen, dibilangin, belajar insting, belajar menjadi binatang. Itu sentimen. Ya, di Bali ini alam kaya sekali. Di rumah saya kalau ada bahaya itu ketahuan, bisa anjing menangis malam-malam. Ya seperti itulah bahasa insting. Saya nggak mau masuk terlalu dalam, nanti dikira aneh-aneh sama Anda. Yang galian yang pertama intelek, galian yang kedua insting. Wanita secara talenta instingnya lebih bagus dari pria. Wanita. Ya, saya ngalamin sendiri dengan istri saya yang lebih bagus dia instingnya. Karena wanita energi di dalamnya feminin.
Dan kita pria cenderung kuat di intelek, insting. Nanti boleh bertanya kalau Anda mau lebih dalam. Yang pertama intelek, yang kedua insting, yang ketiga intuition, intuisi. Kalau intelek bahasa kepala, insting bahasa tubuh, intuisi itu bahasa hati. The language of the heart. Ya, kalau ketemu wanita yang hatinya bagus, hatinya indah, hanya melihat kucing yang kurus saja nangis. Kucing nangis, itu pun bukan kucing dia. Ada begitu. Kalau di India contoh yang bagus tuh Bunda Teresa, Mahatma Gandhi. Ya, orang yang bahasa hatinya bagus. Nelson Mandela kalau di Afrika Selatan. Ya, bahasa hati. Di sini bahasanya cinta kasih, memaafkan, bahasa hati. Jadi ada 3 I yang akan kita lampaui malam ini. Pertama intelek, kepala. Kedua insting, bahasa tubuh. Yang ketiga intuisi, bahasa hati. Dan meditasi menggunakan bahasa yang keempat. You are the 4th, Anda yang keempat. Di meditasi jangan dengarkan intelek, jangan dengarkan insting, jangan dengarkan intuisi. Yang keempat, Anda adalah seorang saksi. Tepuk tangan dulu. You are the witness. Jadi cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Sumur kedamaian baru mengeluarkan airnya yang jernih kalau Anda melampaui intelek, melampaui insting, melampaui intuisi. Tatkala intelek, insting, intuisi Anda lampaui, Anda berjumpa air jernih kedamaian. Bagaimana caranya menjadi seorang saksi? Makanya mulai besok pagi, besok wanita di atas bersama saya. Kaki semutan, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas sambil menyaksikan kaki semutan. Anda mendengar suara motor jalan, wah, 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 wah. Dengar suara motor, terima, mengalir, senyum, kembali ke nafas, saksikan. Itu yang saya maksud sebagai cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Di China ada cerita seorang pemuda, ini cerita meditasi yang bagus. Suatu hari pemuda ini pergi ke hutan naik kuda. Ceklak, ceklak. Besoknya pemuda ini pulang jalan kaki. Ditanya sama tetangga, nak, kudanya kemana? Hilang. Tetangga bilang, ih kasihan ya kudanya hilang. Besoknya kudanya datang membawa banyak kuda liar. Tetangga bilang, ih anak muda itu untung sekali ya. Tidak saja kudanya datang, tapi membawa banyak kuda liar. Karena gembira dia dapat kuda liarnya dinaikin oleh anak muda. Ceklok, ceklok, ceklok. Jatuh, patah. Sama tetangga bilang, kasihan, kakinya patah. Besoknya tentara China datang ke desa itu. Semua pemuda diangkut berperang, bertempur untuk melawan musuh. Ini pemuda karena kakinya patah, dia tidak diangkut sama tentara. Tetangga bilang, untung patah. Begitulah kehidupan. Setiap waktu berganti, untung kasihan, untung kasihan, untung kasihan. Beragama maupun tidak, demikianlah kehidupan. Percaya Tuhan maupun tidak, demikianlah kehidupan. Belajar yoga maupun tidak, demikianlah kehidupan. Meditasi maupun tidak, demikianlah kehidupan. Tepuk tangan dulu buat Anda.
Di jalan jenana, jenana itu pengetahuan. Di jalan pengetahuan ini yang disebut sebagai God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. Ya, untung kasihan, untung kasihan. Dalam bahasa meditasi, pengalaman-pengalaman sehari-hari itu disebut sebagai awan gelap, awan putih. Yang menyenangkan awan putih, yang menjengkelkan awan hitam. Kalau besok cuacanya baik, awan putih. Besok pagi cuacanya hujan, awan hitam. Malam ini kalau Anda tidur nyenyak sekali, awan putih. Kalau malam ini yang sebelah tidur Anda kentutnya keras sekali, brut gitu, awan hitam. Jadi ingat, Anda bukan awan-awan itu. Anda adalah langit biru yang tidak berhingga. Tepuk tangan dulu. Apa yang saya sebut sebagai yang keempat, bukan intelek, bukan insting, bukan intuisi. Yang keempat itu menjadi saksi. Menjadi langit biru. You are not the clouds, but you are the blue sky. Anda bukan awan pikiran, bukan awan perasaan, bukan awan semutan, tapi Anda langit biru yang menyaksikan. Makanya ada lagu zaman saya muda dulu, zaman dulu. Ada Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Tepuk tangan. Itu lagu meditasi, lagu meditasi. Menyenangkan, biarkan dia mengalir. Menjengkelkan, biarkan dia mengalir. Mengulangin cerita di awal. Meditation heals you by accepting you as you are. Meditasi menyembuhkan Anda dengan menerima diri Anda apa adanya. Pinjam-pinjam jamnya. Saya takut lewat terlalu biasa. Orang tidak ada modalnya. Pinjam jam. Ya, tidak boleh lewat terlalu jauh. Jadi kita lampaui intelek dengan cara seperti apa? Lewati dualitas baik, buruk, benar, salah. Lewati insting bahasa tubuh. Lewatin intuisi. Dan Anda menjadi yang keempat. Menjadi sang saksi. Sekarang kita cerita meditasi yang menyembuhkan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tepuk tangan. Jadi besok pagi, sejak bangun pagi Anda udah meditasi. Ada bule nanya, how many minutes do you meditate daily? Berapa menit Anda meditasi tiap hari? Saya jawab 24 hours. Hah? So you don't drink, you don't eat, you don't work. No. Anda nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Bukan. Bersama saya 24 jam sehari meditasi. Caranya apa? Apa saja yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dia menjadi meditasi. Saya kalau baru bangun pagi-pagi langsung praktek kesadaran. Terima kasih guru, saya masih hidup ini. Karena sebagian orang pagi-pagi bangun tidak terbuka matanya. Ucapan terima kasih itu sebuah ungkapan kesadaran. Terima kasih. Tubuh manusia baru bangun, berjanji hari ini akan mengisi hidup saya dengan kesadaran. Ya, ke kamar mandi melangkah dengan penuh kesadaran.
Hal pertama yang kita lakukan pagi-pagi sikat gigi. Anda boleh tiru saya kalau cocok. Saya kalau sikat gigi ada ucapan kesadaran. Thich Nhat Hanh menyebutnya gata. Gata itu doa yang kita gumamkan untuk diri kita sendiri. Saya mau meditasi, mau sikat gigi. Dan setelah sikat gigi sebentar lagi, tidak saja bau mulut hilang, tapi juga sebuah doa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini biar manis terdengar di telinga semua makhluk. Jadi makanya saya menulis hati-hati, ngomong hati-hati. Itu akibat karena saya sudah bertahun-tahun meditasi sikat gigi. Saya pikirkan kalau sikat gigi, nanti kalau ngomong hati-hati, tidak boleh menjelekkan orang. Saya menyebut mulut saya sebagai gerbang dharma, gerbang ajaran suci, meditasi sikat gigi. Meditasi mandi, saya anjali sama air. Sebentar lagi Anda tidak saja membersihkan tubuh saya, tapi mengajarkan saya jadi lembut. Satu-satunya alasan kenapa air bisa melewati semua penghalang, karena dia lembut. Jadi kalau saya dikuyur sama air, saya tidak saja mandi, tapi belajar menjadi lembut. Pakai sabun, ini membersihkan kemarahan, kebencian, kedendam, sakit hati. Sabun, ini apalagi kepala dengan shampoo. Ya, pakai handuk. Handuk itu kan lembut. Lagi saya kembali seperti kelembutan air yang lembut. Pakai baju. Ya, badan ini memang harus dibungkus baju, kan harus sopan. Tapi pikiran saya harus selalu telanjang. Karena meditasi, salah satu arti meditasi adalah memiliki pikiran yang telanjang. Pengertian pikiran yang telanjang adalah pikiran yang bersih dari penghakiman. Jalan, nah kita mulai meditasi sekarang. Ya, yang lain boleh pakai renungan. Meditasi jalan bersama saya nih, kakak saya Pak Dharma Jyoti, pendekatannya 3 titik. 3 titik itu adalah angkat kaki, bayangkan ini kaki ya. Angkat kaki, gerakkan, letakkan. Angkat kaki, gerakkan, letakkan. Penekanan di 3 titik seperti kakak saya Pak Dharma Jyoti adalah penekanannya adalah terhubung dengan saat ini. Meditation is being present to the present. Ya, dengan gerakan 3 titik, 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. Dengan cara seperti itu, Anda sedang meditasi jalan. Penekanannya adalah terhubung dengan saat ini. Dengan tidak bermaksud menyebut pendekatannya Pak Dharma Jyoti salah, bukan. Saya penekanannya bukan 3 titik, 2 titik. Saya 2 titik, cocok untuk orang-orang bodoh seperti saya. Jadi muncul ada kaki kanan yang muncul, dengan langkahnya begitu taruh lenyap. Ada kaki kiri yang muncul, lenyap. Saya cocok dengan 2 titik karena senang sedih muncul lenyap, suka duka muncul lenyap, good mood bad mood muncul lenyap, sehat sakit muncul lenyap. Dengan cara muncul lenyap itu, saya belajar berhenti menyebut diri saya sebagai awan. Saya bukan awan, saya langit biru. Tepuk tangan. Jadi
Kalau Anda yang mau belajar penekanannya terhubung dengan saat ini, pakai pendekatan Pak Dharmajyoti. 3 titik. 1, angkat. 2, gerakkan. 3, letakkan. Ingat, terhubung dengan saat ini. Dengan saya adalah muncul lenyap. Muncul, lenyap. Muncul, lenyap. Kenapa itu yang saya pakai? Karena belajar melampaui awan. Belajar menjadi langit biru. Itu meditasi jalan ya. Dan teman-teman yang di seberang, kalau nyebrang jalan, Anda jangan meditasi jalan, ditabrak motor. Muncul, lenyap, wah tabrak motor. Di jalan cepat aja nyebrang. Ya, nanti masuk gerbang wihara boleh muncul. Ya. Ini yang disebut sebagai God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. Orang suci muncul lenyap, orang jahat muncul lenyap. Semuanya seperti itu. Saya setahun ini meninggalkan Jakarta. Jarang sekali baca berita-berita itu baca. Kadang-kadang kalau lagi pingin tahu sepertinya ada apa-apa, saya masuk ke detik.com. Aduh, sejarah yang dulu berulang-ulang. Presiden begitu, presiden beginilah, KPK begitulah, cerita ulang. Tidak ada cerita baru, cerita lama semua. Seperti tip yang diputar-putar seperti itu. Saya bilang, muncul lenyap. Muncul lenyap. Dengan cara seperti itu, Anda mulai menjadi yang keempat. Anda bukan intelek, bukan insting, bukan intuisi. Anda yang keempat, yaitu yang menyaksikan. Tepuk tangan loh. Itu meditasi jalan. Boleh besok kalau masih ada tanya jawab. Yang kedua, meditasi makan. Besok Anda makan antre yang rapi, jangan lupa hening. Sesuai ikutin pengumuman panitia. Karena besok wanita di atas, berarti pria makan duluan. Lusa pria di atas, wanita makan duluan. Jadi antre, dan tatkala ngantri, kembali ke nafas. Ya, antre, meditasi antre. Terhubung dengan nafas. Oke. Makan, ambil makan. Saya makannya tiap hari seperti ini. Pertama mengucapkan terima kasih kepada makanan yang ada di piring. Terima kasih. Ini berkah banyak makhluk. Nasi ini berkah banyak makhluk. Berterima kasih ke tukang masak di belakang, Pak Samadi namanya. Terima kasih kepada Pak Komangamu yang beli ke pasar. Terima kasih kepada pedagang, petani dan lain. Jangan lupa, rasa terima kasih itu menyembuhkan. Rasa terima kasih itu menyembuhkan. Dan setelah berterima kasih di Brahma Wihara, sendoknya kita bagi 4. Sendoknya bagi 4 untuk membadankan nama tempat Brahma Wihara. Yang pertama namanya upeksa. Upeksa itu keseimbangan batin. Tadi belajar muncul, lenyap, tidak menjadi awan gelap, tidak menjadi awan putih. Kita hanya jadi langit biru, itu upeksa. Keseimbangan batin. Makanan enak, senyum. Makanan tidak cocok juga, senyum. Itu upeksa. Keseimbangan batin. Mengeluh di depan makanan sama dengan makan racun. Jadi, makanya saya anak-anak, jangan marah-marah di depan makanan. Anda makan racun sebentar lagi. Di depan makanan sebaiknya Anda penuh dengan rasa terima kasih. Jadi sendok pertama Anda kasih judul keseimbangan batin. Sendok yang kedua cinta kasih. Ya, bayangkan tidak saja menghafalkan cinta kasih, tapi juga dalam makanan ada cinta kasihnya awan, cinta kasihnya hujan, cacing tanah, petani, pedagang, tukang masak. Sendok pertama keseimbangan batin, yang kedua cinta kasih. Yang ketiga lebih dalam, belas kasih, compassion. Ini ada pengorbanan banyak makhluk.
Anda tahu, Anda memasak nasi itu banyak mikroba yang terbunuh. Di air yang mendidih itu tidak terhitung mikroba yang terbunuh. Apalagi tampang-tampang yang suka makan ayam, ikan, tiap hari berapa makhluk dibunuh. Jadi Anda dan saya hidup di atas kematian makhluk lain. Jangankan yang tidak vegetarian, saya vegetarian pun membunuh mikroba, salah melangkah, semut. Jadi tidak ada manusia yang sama sekali tidak membunuh, tidak ada. Minum teh, air panas. Jadi bayangkan, kita hidup di atas nyawa makhluk lain. Jadi setiap sendok makanan kita itu nyawa makhluk lain. Ya, jadi upeksa, metta, karuna, belas kasih. Yang keempat, mudita cita. Mudita cita itu berbahagia melihat orang lain bahagia. Saya sering ditanya sama anak muda, Pak Gede, apa barometer kita mulai dewasa secara spiritual? Sederhana, Anda bahagia melihat orang lain bahagia. Tepuk tangan dulu. Sendok kelima, kembali keseimbangan batin lagi ya. Jadi keseimbangan batin, cinta, belas kasih, bahagia, membuat diri Anda melihat orang lain bahagia. Meditasi makan. Dan yang paling penting adalah meditasi duduk. Meditasi duduk. Sebentar lagi saya akan bimbing Anda meditasi. Meditasi duduk. Sekarang pakai contoh. Pertama, kaki dilipat. Begini, kaki dilipat. Ya, yang bagus adalah kaki bunga lotus. Tapi jangan itu menyiksa diri bagi orang-orang. Kaki dilipat. Kenapa kaki dilipat? Karena kesedihan, bad mood, rasa sakit muncul karena terlalu banyak gerakan energi turun. Kita lipat nih. Biar sedikit gerakan energi turun. Sudah itu, punggung, leher, kepala lurus. Sehingga kalau ada gerakan energi naik, biar mulus. Kalau Anda merunduk begini, ada halangannya. Ya. Ini sayap kita alami saja. Jangan terlalu tertutup, jangan terlalu terbuka. Mudra, posisi tangan boleh. Ya, orang Hindu suka begini, ya, orang yoga suka begini. Satwam rajas tamas lepas. Ya, kalau saya suka begini, yang penting rileks. Saya suka seimbang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, seimbang. Ya, mulut ditutup alamiah. Lidah ke atas, ke langit-langit, biar tidak jatuh ludahnya. Mata dibuka sedikit saja. Kemungkinan ngantuknya lebih kecil. Dengan mata yang terbuka sedikit, Anda selalu terhubung dengan saat ini. Jadi, dan yang paling penting, kita melaksanakan 3 langkah. Terima. Kita ulangin sama-sama. 5. Mengalir. Anda beberapa tampang mata di sini, saya lihat mata yang sudah memasuki banyak kelas meditasi. Bahkan bule-bule itu ada belajar ke Vietnam, ada belajar ke Tibet, ada belajar ke Jepang, macam-macam. Bagi Anda yang belajar meditasi kemana-mana, saya sarankan ada 2 kelompok pendekatan meditasi. Ini kelompoknya ya. Kelompok pertama yang disebut kelompok pertumbuhan, developmental stage bahasa Inggrisnya. Itu kelompok Thailand, kelompok Myanmar, ya, dan lain-lain. Kelompok pertumbuhan disebut developmental stage. Di sana Anda belajar jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, tera jana juga ada. Pokoknya punya segala macam, dengan segala macam ciri-cirinya. Itu Thailand dan Myanmar. Saya harus bilang itu pendekatan dalam klasifikasi teman-teman di barat disebut developmental stage, tahap pertumbuhan. Nah, kalau Anda bersama saya, ya, itu dekat dengan orang Zen, dekat dengan orang Tantra Tibet. Pendekatannya bukan Thailand dan Myanmar, tapi pendekatan gabungan Zen sama Tantra. Kenapa saya menekankan cuma 3? Terima, mengalir,
senyum. Karena guru saya Borobudur. Kalau Anda berada di bawah Borobudur, di bawah itu banyak larangan. Dilarang makan tuak lah, dilarang banyak sekali itu relief di bawah itu banyak sekali larangan. Tingkat pertama larangan, tingkat kedua perjalanan Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan. Dari lahir, tercerahkan, jadi gurunya para dewa dan manusia. Di atasnya lagi Mahayana, itu cerita relief Mahayana yang nggak dibaca oleh itu guide di Borobudur, relief Mahayana nggak kebaca sama dia. Dan di puncak Borobudur tidak ada relief, tidak ada tulisan. Yang ada hanya 5 arah mata angin, 5-5-nya Buddha. Buddha itu wakil kesempurnaan. Utara kesempurnaan, selatan kesempurnaan, barat kesempurnaan, timur kesempurnaan, tengah juga kesempurnaan. Di seperti di tengah namanya Vairocana, di barat namanya Amitabha dan seterusnya. Pak Dharma Jyoti lebih hafal dari saya. Nah, pendekatan terima, mengalir, senyum, karena kita belajar di puncak Borobudur. 5 arah, 5-5-nya kesempurnaan. Tepuk tangan dulu. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tepuk tangan. Makna lagu ini sederhana. Anda, kita yang baru belajar meditasi, kita seperti merawat bayi di dalam. Ya, kalau pakai bahasa Buddha, bayi Buddha di dalam. Kalau pakai bahasa universal, bayi pencerahan di dalam. Sehingga Anda mesti sabar sekali merawat bayi di dalam diri Anda. Ingat, menyembuhkan diri dengan cara meditasi, Anda mesti sabar, Anda mesti tekun. Saya belajar meditasi ketika putri saya yang pertama baru belajar di TK 4 tahun. Putri saya umur 4 tahun. Sekarang dia sudah ibu rumah tangga. Sudah tua, rupanya anak 2 lagi. Jadi saya sudah lebih dari 25 tahun mengajari diri meditasi. Tetap bayi di dalam itu kadang menangis. Makanya mulai besok belajar meditasi. Bayi di dalam didekap. Persis seperti lagu Soleram barusan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anda mesti dekat baik-baik. Segelintir muka Anda, muka cerita, muka sakit, macam-macam sakit orang zaman sekarang. Macam-macam. Nah, sakit itu sebentuk bayi menangis di dalam. Jangan disalahkan, jangan dihakimi. Menyalahkan rasa sakit di dalam seperti mencubit bayi menangis tambah kencang tangisannya. Makanya sebelum meditasi, saya ajak nyanyi lagu Soleram. Anda yang non Bali, saya mau cerita Anda tentang spirit indah Pulau Bali. Spirit indah Pulau Bali. Biar Anda didekat. Biar Anda didekat oleh spirit Pulau Bali. Bom teroris paling menakutkan jatuh di Amerika itu 11 September 2001. Tatkala gedung tinggi World Trade Center dihajar pesawat. Wah!
Itu ledakan teroris paling hebat. Dan habis itu udah tahu apa yang dilakukan Amerika, nggak usah cerita. Tapi tahun berikutnya Bali yang kena. Di sana tanggal 11, di sini tanggal 12. Di sana September, di sini Oktober. Di sana 2001, di sini 2002. Ada yang menghitung dengan waktu GMT. Jadi setahun, sebulan, sehari, sejam, semenit, sedetik. Itu bom Bali yang pertama. Siapa yang bisa ngatur waktu sesempurna itu? Nggak ada tangan manusia yang nggak bisa. Tapi kalau Amerika kena bom teroris, marahnya ke sana kemari. Afghanistan, Irak habis sama dia. Di Bali kita ada manusia ratusan meninggal juga. Orang Bali pernah miskin lebih dari 3 tahun. Tapi tolong dicatat baik-baik. Tidak ada satu batu pun yang kita lemparkan ke tempat suci orang lain. Tepuk tangan dulu Pulau Bali. Tidak ada satu batu pun. Saya ada didatangin wartawan dari Flores. Itu Amerika sebagai pembanding kejauhan. Di pulau sebelah. Flores. Bali, Lombok, Flores. Ini orang Flores. Oleh Laran Tuka cerita Pak Gede. Di Flores baru-baru ini ada mercon meledak di gereja. Tar, mercon. Tar. Ada lidah jail. Ada bom teroris meledak di gereja. Lidah jail. Dalam setengah jam ada masjid dikepung oleh banyak orang. Untung saja aparatnya cepat bertindak. Bukan bom itu, mercon. Aman dunia. Anda tahu, mercon. Tidak ada orang luka. Itu udah nyaris terjadi pertumpahan. Di Bali ratusan orang meninggal. Tapi kita bisa tersenyum mendekap diri kita dan orang lain. Makanya saya sebagai orang yang lahir di Bali mengajarkan spirit ini kepada Anda-Anda. Di internet saya sebarkan lewat dunia cepat sekali. Saya nggak kebayang di internet murid saya akan secepat itu, sebanyak itu, nggak kebayang. Hanya pesan setiap hari itu, Shanti, 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 damai, damai, damai. Tepuk tangan. Dan 5 hari ini Anda sama Pulau Bali bersama saya orang Bali. Kita dekap. Rasa sakit, rasa salah, dosa, penderitaan, kekurangan, ketidaksempurnaan, semuanya didekap. Orang Bali boleh setuju, boleh tidak sama saya. Tapi kemarin saya bilang di Besaki di depan Pak Gubernur. Pak Gubernur aja nggak protes, berarti setuju dia. Saya nanya 13 tahun, bom Bali 13 tahun. Siapa yang mendekap kita kok bisa tidak marah, tidak dendam? Ya, saya bilang, men berayut. Ya, men berayut. Kalau Anda datang ke pura-pura tua di Bali, akan ketemu wanita setengah baya menggendong banyak bayi. Di sini bayi, di sini bayi, di sini bayi. Itu yang menggendong kita. Di Buddha disebut Bodhisattva. Di Hindu disebut Wiyutana. Sederhananya, makhluk suci yang bersumpah terus-menerus terlahir ke bumi sampai dengan alam samsara ini kosong. Itu yang mendekap kita. Jangan. Aman. Dan ilmu ini juga yang saya harapkan Anda terapkan selama 5 hari. Dia diwakili oleh lagu Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, tak dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tepuk tangan. Kita meditasi untuk kesembuhan. Obat kita yang pertama,
terima, mengalir, senyum. Obat yang kedua, rasa sakit, penderitaan, dosa, rasa bersalah, semuanya didekap. Itu obatnya. Kalau meditasi apapun diterima, mengalir, senyum. Kalau muncul rasa bersalah, rasa berdosa, dan lain-lain yang membuat Anda sakit, jangan lupa didekap. Ada wanita datang ke saya, nangis kenapa? Aborsi 3 kali, didekap saja. Sudah lewat, Anda aborsi 3 kali sudah lewat. Sekarang rasa sakit dan rasa bersalah, aborsi didekap. Ada wanita menangis sampai 2 jam. Bapaknya dibunuh tahun 65 gara-gara PKI, didekap juga. Dan semua teman-teman yang berhasil saya sembuhkan, sederhana, diwakili oleh lagu Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipi. Itu yang saya sebut sebagai to be your own healer, menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Sekarang sebelum tanya jawab, kita meditasi.